Hello guys, welcome back to our channel. Ya, ini bukan channel gosip, bukan juga channel yang cari-cari sensasi, tapi ini santuy story. Santuйnya kita, ya di sini. Di sini kita akan ngobrol santuy seputar topik-topik yang dekat dengan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan bincang santuy bersama seorang youth pastor. Tidak lain dan tidak bukan adalah Pastor Dika Permana. Halo Kak Dika. Halo Apa kabar Kak Dika? Puji Tuhan, sangat baik. Thank you Kak Dika sudah join. Nah, teman-teman, sahabat santuy, di segmen pertama kita mau main games dulu bareng Kak Dika Permana yang akan dipimpin oleh David. Silakan David. Thank you Kogi. Halo, David di sini. Kali ini kita akan bermain games. Kumbang, Kusunik, main bareng. Ya, ekspresi senangnya ya sudah mulai terbakar ya. Sudah mulai asik. Ya, kumbang. Haleluya. Amin kan. Ya, karakteristik soalnya jadi kumbang di sini nanti kita akan ada 2 atau 3 gambar digabungkan menjadi satu. Bisa nama hewan, bisa nama kota dan sebagainya. Jenis soalnya bersifat plesetan, ya. Bisa dilihat dari gambarnya, dari bahasa Inggrisnya, ataupun dari segi mananya. Intinya di sini adalah fokus, oke? Jangan bikin malu ya. Oke, siap. Ya. Nah, peraturannya, soalnya nggak bersifat rebutan, jadi nanti ganti-gantian. Rulesnya adalah urutannya dari Kogi, baru nanti kalau Kogi nggak bisa jawab dalam waktu 10 detik, saya lempar ke Kadika. Kalau Kadika nggak bisa jawab atau salah, saya lempar ke Willy. Dan kalau nggak bisa jawab juga, soalnya hangus ya. Jadi 10 detik aja untuk menjawab. Ini contoh soalnya guys. Oke, nah coba. Contoh Ini karena ya. kita main game, bolehlah mikrofonnya dinyalain. Contoh, nama provinsi. Ini masih contoh ya. Di Indonesia nih. Iya di Indonesia. Dong. Saya nggak hafal kalau Apa gitu. ya? Ini ada gambar Lampung. apa? Lampu sama Lampung ya? Lampu sama opung. Lampu. Oke. Oh, Kita alah. mulai menikmati ya. Oke. Kita mulai menikmati ya. Mantap. Nama kota. Magelang. Mantap jiwa. Waduh. Coba jelasin dong Kogi, gimana dapat Kok majalahnya? pintar sih? Sakit mah. Ya, sakit Loh, banget. Terus sakit ini? mah itu Kak Dika. Terus ada burung elang. Magelang kan? Iya, pinter banget, gokil. Asik. Kadika mulai menikmati ya Kadika ya. Iya. Cuma bingung-bingung aja Mulai nih teman tegang. gue. Oke, kita mulai cairkan aja Kadika. Kita Siap. next ya. Sekarang berarti untuk Kadika ya pertanyaannya ya. Oke. Yoi. Oke, 10 detik Kadika Ya, silakan. Nama negara. Negara. Siap-siap Willy kalau nggak Kadika nggak bisa. Gue tahu nih. Gak bisa dilempar ke saya. Sabar. Willy dulu dong. Oh iya. Kadika 1, 2. Prancis. Apa Kadika? Prancis. Prancis. Dari mana Kadika? Itu perang sama Cis. Ini pinter gokil abis. Yoi. Bener. Siap. Yoi bro. Gokil. Mantap Gokil. gokil. Perang dan Mantap jiwa. Willy, kamu jangan terlihat tidak pintar di sini ya Willy ya. Oke. Kamu masih kosong ya. Siap-siap Willy 10 detik dari sekarang. Ayo Will. Benar. Habis ini kalau Willy nggak bisa lempar ke Kogi ya. Apa ya? 1, 2, 3. Apa aja Will? Coba jawab. Lembing. Lembing. Salah. Ayo Kogi. Waduh, yang susah aja baru dilempar. Gak Iya, tahu nanti. saya ini apa ya. Benda apa ya? 1, 2, Aduh, skip. 3. Kogi habis waktu. Kadika ya? bisa jawab. Silakan Kadika. Benda. Lem.
Oke. Nggak ngerti. Ini ada gambar apa? Lem. Betul Lem. kan ya? Ya. Ini ada orang mari. Oh, Mari. mari. Ya Tuhan. Mari. Mantap ya. Intinya Aduh. Iya. lem mari. Wow. Berarti Kadika 1 poin, Kogi 1 poin, Willy masih kosong. Will, jam gimana? Oh. Next, Semangat Will, semangat. kita ke Makin Kogi nggak ya. bisa, Will. Kita ke Kogi lagi. Masih banyak pertanyaan nih. Oke. Nama hewan, mantap jiwa. Mana nih? Gokil. Sekarang kita semua sudah relax dan waktunya untuk tanya-tanya seputar Kadika. Kami tim Santuy Story sudah mendapatkan beberapa info, beberapa fun fact mengenai Kadika Permana. Nanti Kadika Permana silakan jawab apakah fun fact tersebut benar atau salah. Kalau salah, mohon diberi penjelasan apa yang benar. Oke? Mulai dari saya dulu. Kadika siap? Siap. Oke. Fun fact yang pertama, kita mau flashback dulu nih ke masa remajanya Kadika Permana. Ya. Wow. Nah, apakah benar ya Kadika Permana pernah minder dengan penampilan fisiknya di masa remaja? Silakan dijawab. Yap, betul banget. Kogi pernah sangat minder, bahkan kayak mau sekolah aja kayak udah malas banget tuh gara-gara nggak seneng sama penampilan diri sendiri waktu itu. Gitu. Nah itu kenapa Kadika? Kalau dilihat kan sekarang nih kayaknya penampilannya ya perfect gitu kan, idaman banget Wah. nih. Kenapa? Karena yang pertama, dulu aku itu punya kacamata itu min 13. Bayangin tebelnya kayak apa gitu, min 13. Terus kemudian kalau sekarang kan mungkin masih agak bersihan ya, maksudnya masih agak putih ya. Dulu itu hitam banget, bener-bener hitam. Terus gaya rambutnya itu, aduh, alay banget, norak banget. Terus kurus banget, asli kurus banget. Dan itu yang bikin kayak teman-teman kadang suka ngejek. Kalau juga ada teman-teman yang suka tiba-tiba kayaknya ngambil kacamata, terus narik kacamata, nyembunyi kacamata. Bayangin min 13. Terus siap posisinya itu kayak apa ya, bureng semuanya, terus mesti nyariin kacamata di mana gitu kan, aduh parah banget pokoknya. Dan itu yang bikin akhirnya kayak aku sendiri kayak males datang ke sekolah karena wah nanti paling besok kalau saya ke sekolah digangguin lagi sama teman-teman, kalau saya ke sekolah paling diajak-ajakin lagi, nggak punya teman dan seterusnya gitu. Jadi dulu itu sering banget duduk itu paling pojok belakang gara-gara minder, malu ketemu orang dan seterusnya gitu Kogi. Wah. Nggak kebayang kan kayak gimana Kadika versi yang dulu? Kemudian nih, yang saya jadi penasaran, terus gimana Kadika mengelola keadaan yang seperti itu? Kan nggak mungkin secara otomatis gitu, hanya dalam waktu sebentar, ya Kadika jadi lebih bersih, ya lebih berisi badannya, terus penampilannya jadi lebih baik. Kan enggak, pasti butuh waktu yang lama kan? Tapi saat itu, gimana cara Kadika survive dengan perasaan-perasaan yang minder kayak gitu? Sebenarnya kalau mau dibilang survive, itu karena gini, setiap kali mau sekolah itu kan udah jelas malas banget tuh, jadi kepengen itu bolos setiap hari. Waktu itu sempet hampir 1 bulan nggak masuk sekolah, bayangin. Mantap. Waktu SD tuh 1 bulan nggak masuk sekolah, udah hampir nggak naik kelas, bayangin. Terus gurunya juga agak sedikit ini sih kayak gimana ya. Jadi waktu masuk sekolah tuh, waktu setelah setelah bolos lama masuk sekolah, tiba-tiba gurunya ngejek-ngejek di kelas juga. Itu tuh lihat tuh Dika tuh, masa iya minta mau mandi aja harus digendong sama papanya. Gara-garanya gue malas ke sekolah, terus papa kayak narik dari kasur gitu loh, ngebawa dari kasur ke kamar mandi gitu. Terus mungkin papa laporannya ke gurunya, itu Dika itu kalau mau sekolah harus saya gendong dulu. Nah akhirnya di depan kelas gurunya bilang kayak gitu, masa iya Dika mau sekolah mau mandi aja harus digendong papanya. Akhirnya kan saking makin malu banget. Tapi abis itu kayak papa bilang udah sekolah aja, pokoknya sekolah aja, kalau misalnya kamu gak sekolah papa gebukin pokoknya gitu. Jadi ada ancaman gitu.
diancam sama bokap, akhirnya ya udah mau nggak mau sekolah gitu. Terus nilai juga turun banget tuh. Nah kebetulan kan singkat cerita, waktu kelas 1 SD itu tuh mama masih ada. Nah waktu sebelum kenaikan naik ke kelas 2 SD, mama meninggal waktu itu. Nah waktu SD itu nilai masih oke tuh, gara-gara masih ada mama kan. Mama kayak nyuruh-nyuruh belajar lah, nemenin dan seterusnya. Nah setelah mama nggak ada, mulai turun nilainya, sampai gini kelas 4 SD yang paling parah tuh, hampir nggak naik kelas. Nah lu singkat cerita, lulus SD masuk ke SMA itu pun masih kayak malas-malasan karena ketemu sama teman-teman yang sama juga sebenarnya. Jadi teman SD SMP-nya juga bareng juga gitu. Tapi di situ kayak memaksa diri untuk kayak ya udahlah, gue juga mesti sekolah, gue juga mesti kelar. Terus nanti kalau misalnya udah kelar juga gue bisa ngelakuin banyak hal gitu loh. Nah waktu itu akhirnya gue memaksa untuk ngikutin alur tuh waktu itu. Terus sampai SMA mulai sedikit sadar waktu itu. Sadar pentingnya belajar. Nah, akhirnya walaupun teman-teman masih pada ngejek-ngejek, tapi waktu SMA kebetulan cuma ada beberapa teman-teman lama yang masuk ke SMA yang sama. Jadi ada kayak perubahan istilahnya ya, teman bermain lah istilahnya. Nah sampai di SMA lah mulai agak sedikit punya kayak melihat passion orang, terus punya gairah untuk kayak merubah penampilan. Nanti kelas 3 SMA baru mulai pakai software gitu, iya betul, kelas 3 SMA pakai software. Itu pun masih kurus banget Kak, masih kurus banget. Waduh, kalau misalnya dibayangin tuh malu-maluin lah pokoknya. Tapi setelah itu lulus SMA barulah yang nanti ada pertanyaan yang selanjutnya tuh yang tentang angkat dan seterusnya. Disitulah mulai dikasih makan yang sedikit bergizi, terus minum susu. Waktu itu susu Pure Blend satu hari itu bisa habis 3-4 kaleng. Wow, luar biasa. Masih murah dulu kan, masih cuma 4 ribuan, kalau 5 ribuan. Kalau sekarang kan lumayan tuh. Gitu, jadi minum susu Pure Blend, terus disuruh olahraga, terus akhirnya mulailah bergizi gitu. Wah. Ternyata pengalaman Kak Dika di masa remaja sebenarnya nggak jauh beda ya dengan semua remaja pada umumnya ya. Pernah punya pengalaman insecure. Nah menurut Kak Dika sendiri, gimana nih remaja-remaja yang hari ini lagi mengalami insecure? Kak Dika ada tips nggak untuk mereka? Ya, emang sih kalau pas kita sedang menghadapi situasi yang seperti itu emang nggak nyaman banget sih, karena ya aku sendiri pun merasakan hal yang seperti itu gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita mau terus-menerus berada dalam posisi yang insecure terus, ya akhirnya kita akan menyalahkan diri sendiri terus gitu loh. Kalau kita udah menyalahkan diri sendiri, akhirnya ya kita mau lihat masa depan aja seolah nggak mampu, karena yang kita lihat sekarang gitu. Tapi pesan gue sih buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi ngerasa kayak, gue kayak jelek banget ya hari ini gitu ya. Yang pertama ya belajar untuk kayak memahami kondisi diri gitu. Artinya ya kita menerima diri sendiri dulu gitu. Baru setelah itu kita mikir nih gimana caranya supaya gue bisa merubah penampilan gue gitu. Memang gini sih, memang ya Tuhan melihat hati, tapi kadang manusia juga melihat apa yang nampak di depan mereka gitu kan, sehingga itu yang memunculkan akhirnya orang menilai kita dan seterusnya. Dan kadang juga itu perlu juga kita perhatikan juga sih sebenarnya tentang masalah penampilan. Seenggaknya gini, lu nggak mesti harus jadi ganteng banget, lu nggak mesti harus jadi cantik banget, tapi seenggaknya ketika kita pakaian cocok pakai gitu kan. Nah itu kan masalah teknis ya, cara kita berpakaian. Apalagi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa gue kayaknya jelek banget dan seterusnya, yaudah tinggal cari aja di internet misalnya ada beberapa contoh-contoh fashion yang nggak perlu mahal-mahal, atau teman-teman punya di rumah bisa dicocokin, cocok, bagus, dipakai, pede dan seterusnya gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau buat gue secara pribadi sih, gue pede makainya gitu. Karena ada juga beberapa orang yang kayak dia pakai pakaian bagus banget, mahal-mahal gitu, tapi karena dia nggak merasa pede memakainya pun, akhirnya dia juga nggak pede juga kemana-mana gitu. Yang penting percaya diri aja gitu. Walaupun memang hari ini mungkin kondisi kita lagi kurang baik misalnya secara penampilan, tapi itu bisa diganti bisa kontak diubah kok gitu. Stand goes by, kalau misalnya teman-teman punya uang lebih, misalnya kalau perawatan muka misalnya, kalau punya uang lebih bisa makan yang agak sedikit menyehatkan badan, gak cuma makan gorengan setiap hari gitu kan gitu. Perbaikan gizi. Betul perbaikan gizi itu akan merubah porsi tubuh kita nantinya gitu. Wah, jadi fun fact kita yang pertama,
sudah terjawab oleh Kak Dika ya. Jadi betul, Kak Dika pernah minder, tapi dia nggak ngebiarin perasaan itu terus mengganggu hidupnya. Thank you Kak Dika. Untuk fun fact yang kedua, akan dilanjutkan oleh Willy. Oke, Kak Dika. Nih saya kan Yes. sebelum mulai ini video, saya lihat agak scroll nih Facebooknya. Nih saya lihat pernah masuk ke dunia entertainment nih. Nah pengen tahu bener nggak sih kapan gitu loh. Tiba-tiba kan kayak tadi Kak Dika bilang SD, SMP kan insecure tuh, susah. Tiba-tiba bisa masuk dunia entertainment sih. Mana sih ceritanya? Oh gimana ceritanya? Ya gara-garanya tuh sebenarnya ini apa ya, kisah yang cukup menyedihkan juga sih. Tapi lewat itu Tuhan bawa kepada pengenalan akan Tuhan sebetulnya. Jadi dulu tuh waktu lulus SMA, ceritanya aku dapat beasiswa nih di salah satu kampus di Serpong. Namanya Universitas Multimedia Nusantara waktu itu. Nah, dapat beasiswa di situ, cuma ternyata bokap bilang kalau misalnya kamu sekolah di sana memang dapat beasiswa, tapi kan biaya hidupnya agak mahal gitu. Karena dulu kan kita tinggal di Cilacap tuh di Jawa Tengah gitu. Terus akhirnya papa bilang kalau misalnya kamu mau cari aja kampus negeri gitu. Ya udah akhirnya gue coba cari kampus negeri, dapatlah di Jogja, Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan yang sama waktu itu, akuntansi. Nah tiba saatnya waktu itu mau bayar uang gedung itu tuh cuma 4 juta waktu itu. Kan kalau misalnya kita lihat sekarang 4 juta nggak mahal-mahal banget lah ya, maksudnya bisa diupayakan sebenarnya kan. Tapi karena waktu itu papa sama sekali nggak punya uang, akhirnya dia bilang gini, Dika, kalau kamu mau cobalah cari uang lah, siapa tahu nanti kalau misalnya kamu dapat uang bisa bayar uang itu dulu. Papa nggak punya uang soalnya, bilang gitu. Padahal tinggal 2 hari lagi sudah harus registrasi uang tuh. Nah, akhirnya aku tuh terpikiran kayak cari akal gimana caranya untuk dapat duit. Nah aku ingat kalau kakak yang nomor 2 cewek, dia pernah masuk ke agensi modeling waktu itu pernah masuk ke agensi modeling. Akhirnya aku keinget lah sama orangnya siapa, terus akhirnya ya udah aku coba datang ke rumah si yang punya agensi modeling itu, dalam kondisi waktu itu masih kacamata tebel, rambutnya itu masih black tengah kalau nggak salah deh, datang ke agensi modeling. Itu kocak banget sih asli. Terus herannya si orang itu malah nerima gitu loh. Oh iya nggak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol ya gitu, isi formulir dulu gitu kan. Yaudah akhirnya dari situ aku ngisi formulir, terus orangnya itu mengizinkan aku untuk masuk ke sana, tapi dia kasih syarat-syarat gitu, ntar pokoknya harus mau waktunya dan seterusnya. Nah akhirnya singkat cerita orang itu berusaha untuk makeover penampilanku, dari tata rambut, terus kemudian cara jalan, terus kalau misalnya mau foto harus kayak apa gitu kan. Sampai akhirnya ada beberapa permintaan untuk foto fashion show, permintaan untuk fashion show sama foto-foto untuk dipasang di kalender. Terus nah habis itu si orangnya mulailah ngajakin untuk yuk ikut casting yuk tanah ke Jakarta. Terusnya akhirnya beberapa kali doang sih sebenarnya sih, nggak sering-sering banget. Beberapa kali ikut casting, terus ada berapa kali ya, tiga kali terima istilahnya, terus main FTV waktu itu kan. Tapi nggak berjalan lama, waktu itu terjunnya itu cuma kurang lebih 1,5 tahun lah. Gitu. Nah disitulah sebenarnya aku diajar banyak sih sama manajerku dulu ya, karena dia ngatur-ngatur penampilan dan seterusnya. Aku belajar baik dari dia. Cuma ya itu nanti berlanjut ke fun fact yang selanjutnya tuh, ngomongin tentang papa angkat, karena dia orangnya gitu yang mengangkat aku jadi seorang anaknya gitu. Oh saya tahu guys, aduh. Udah lewat. Aduh. Dia itu kebetulan kayak punya ilmu khusus yang katanya sih kalau misalnya dipotong-potong itu bisa nyambung lagi gitu loh. Makanya dia kayak nggak takut sama apapun. Santuy Story, santunya kita ya di sini.
Nah, gue mau jelasin dulu buat semua yang nonton tayangan ini. Ini ada kuis berhadiah pulsa 100.000. Cara jawabnya tinggal tulis di kolom komentar kita. Tapi jangan lupa like dulu sama komen serta subscribe channel kita serta follow IG kita di @santuy.sd. Ini gampang banget. Kalau teman-teman sahabat santuy atau tim santuy story ataupun Kak Dika yang mau jawab untuk dapat pulsa 100.000, tinggal jawab aja di kolom komentar. Gampang banget, nama kota di Indonesia tentunya. Oke?